Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rashid Manazain bersama Tempo, teman podcast. Saya sebagai host yang akan memandu podcast perdana hari ini selama 30 menit ke depan. Dengan tema berkarya sejak dini. Nah, kepo ya, siapa narasumber yang saya undang? Sebelumnya, saksikan VT narasumber berikut ini. Jogja adalah kota yang terkenal akan kebudayaan dan kesenian. Banyak seniman yang berasal dari Yogyakarta, baik itu seniman kancah internasional, nasional, maupun lokal. Salah satunya yakni seorang seniman muda yang bernama Javier Hamam Kusoyi Wiryan. Ia merupakan seorang siswa di salah satu sekolah menengah kesenian di Yogyakarta. Tepatnya, ia lahir di Surabaya tanggal 31 Mei 2005. Sejak kecil, Javier memiliki bakat pada bidang seni, salah satunya pada bidang seni yang berperan seperti pantomim dan bermain teater. Seiring berjalannya waktu, ia memilih untuk melanjutkan minat dan bakatnya tersebut dengan memilih untuk melanjutkan ke sekolah kesenian. Tak hanya piawai dalam seni berperan, Javier juga memiliki minat dalam belajar dan memproduksi sebuah naskah film dan menyutradarainya. Sudah banyak prestasi yang ia torehkan dalam bidang kesenian. Salah satunya, ia pernah menjuarai juara 1 lomba monolog tingkat provinsi pada FLS 2N. Oke guys, kita udah bersama Mas Jaber, seorang pemain teater. Nah, ini Jaber. Mas Jaber, nah saya mau tanya nih. Ini kan dari tadi tuh saya lihat-lihat tuh dari kostum Mas Jaber tuh, dari make up Mas Jaber tuh yang coret-coretan itu menggambarkan sosok peran apa gitu loh di dunia teater itu. Nah, saya kan kepo nih ya kan, itu sobek-sobek juga. Tapi kan kalau dari saya sendiri tuh nilainya kayak orang pinggiran atau apa gitu. Tapi kan mungkin ada beda lagi itu dari filosofi di teater sendiri atau. Ya betul Mas Maul. Ya orang gila. Orang gila. Iya. Oh makanya. Kan tergantung pembawaan tuh Mas. Nek misalnya ya itu tergantung kan karakter dia membawakan tokoh itu gimana. Nek misalnya dia membawakan tokoh itu misalnya sebagai pengemis, ya bisa jadi ini sebagai seorang pengemis. Dia membawakan gembel, bisa jadi menjadi gembel. Tapi kalau misalnya dia membawakan orang gila, ya bisa jadi orang gila. Nah makanya di teater itu ada dimensi tokoh itu tadi. Nah terus kenapa harus membawakan bukan membawakan tapi kayak harus memakai kostum itu kenapa gitu loh. Nah ini kan kayak apa gitu, ada maksud tertentu atau gimana atau ya sebenarnya itu nggak ada maksud tertentu, cuman kayak ya dari tim podcast. Oke, dari tim podcast. Iya. Oke. Nah, Mas Sabar kan udah belajar banyak di dunia seni ya, dan terus saya dengar juga pernah di lingkup seni juga udah pernah di bidang tari juga, sekarang di bidang teater yang sekarang tuh baru kayak baru mateng-matengnya Mas Jaber sendiri tuh buat berkarya juga dan main teater pementasan di mana-mana. Nah itu tuh Mas Jaber tuh terinspirasi dari siapa sih gitu ya dulu sebelum Mas Jaber tuh berteater? Ya kalau membahas sebelum saya teater terus kok saya bisa nari, ya itu awal mula kan dari saya itu belum mengenal seni. Oh, belum mengenal seni? Iya, itu dari saya itu pindah, bukan asli Jogja saya Mas. Jadi aslinya saya mana? Kalau lahir saya Surabaya. Sebelum Jogja itu saya dari Pekanbaru. Nah, Surabaya, di arek-arek Jawa guys. Nah, sih. Arek Jawa. Terus ya itu kan saya pindah ke Jogja itu SD 2013. Itu sekolah saya itu
ada mata pelajaran itu kurikulum seni gitu. Belum seni. Ya kayak tari apa. Nah, kebetulan Di saya SD? ya SD. Makanya itu saya bisa tari itu awal mulanya dari SD ya, ikut lomba apapun itu pas SD. Sampai saya wah nggak mau lagi lah ikut nari, mikirnya Itu kayak masih ditari ya? Ya masih tari. Kayak mikirnya kayak tari apaan sih, ya udah terus malas kan tari. Terus lulus SMP itu niatnya kan daftar sekolah, cuman sebelum itu sekolah-sekolah kan belum pada buka toh. Nah, yang udah buka itu ada yang tak tahu itu 3 sekolah di Jogja. Pas itu aku daftar ke madrasah, terus ke sekolah industri sama kesenian. Nah, di kesenian itu niatnya aku di kesenian itu ngambil tari, niatnya tak buat pelarian gitu loh. Oh, sekolah pelarian. Kalau misalnya aku nggak terima di mana-mana gitu. Karena aku taunya di sekolah seni itu cuma ada tari sama karawitan. Taunya gitu. Nah, serupane di sana tuh ada jurusan teater juga, teater talangan. Makanya itu aku kan juga ada temanku masuk situ dan aku akhirnya tahu ada teater. Terus aku kayak berpikir dulu apa aku mau masuk sekolah ini apa ya. Nah, akhirnya ya setelah aku pengen karena aku mikirnya tuh di sana kita akan belajar acting, jadi aktor. Aku dulu ya mikirnya kayak gitu jadi aktor. Makanya aku terus akhirnya daftar sekolah seni itu. Sampai sekarang jadi suka di bidang teater itu ya? Ya, teater. Tapi masih sering nari gitu nggak? Yo, udah jarang sih. Udah job-job gitu ya kan? Gitu kan? Nah terus berarti ini padat nih jadwalnya. Apa aja sih dari bulan ini atau bulan depan lagi ada apa namanya planning buat apa namanya buat pementasan di luar atau ada job gitu? Ya, kalau biasanya kan kalau orang gitu kan jobnya banyak ya kan? Kalau bulan ini tuh di bulan ini tuh kalau untuk pementasan itu ada 2. Ada 3 di tanggal 23, tanggal 25 sama tanggal 30. Tuh ada pantomim sama dua-duanya ketoprak. Terus untuk kedepannya kami juga udah nyiapin buat di sekolah kami itu ada acara bulanan, acara yang kami adain 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Nah, besok Desember itu. Event di sekolah gitu ya? Ya bukan event dari sekolah sih, event dari. Jadi kami di sekolah itu punya kelompok yang kami namain itu ya adalah nama komunitas. Oh iya, berarti komunitasnya itu ya. Ya, betul. Kami namain komunitas Kopi Mocha. Nah, ini kan Mas Jaber kan udah namanya apa? Udah agak lama ya, udah 2 tahun ya nih ya. Sekarang kelas berapa sih? Kelas 2. Kelas 2 udah 2 tahun di bidang teater nah kan. Nah, di bidang teater ini tuh dari Mas Jaber sendiri tuh apa sih arti seni dari dirinya Mas Jaber sendiri? Seni. Ini menurut saya. Seni itu menurut saya apa ya? Seni bingung, rumit nggak jawabnya? Kalau untuk sekarang tuh di diri saya itu tuh ya itu kehidupan saya, itu apa ya, lingkungan saya. Seni menurut saya tuh keindahan karya lah. Karena juga diri saya sendiri memikir tuh apa seni itu adalah kehidupan yang mungkin kehidupan adalah seni gitu maksudnya. Apa-apa kita berseni ya kan? Nah gitu. Kita gini aja kayaknya seni ya. Ini seni bukan? Ya kan? Kita ngobrol aja seni gitu kan. Sabi, seni bicara. Bisa jadi nah. Seni acting ya kan. Nah, apa Mas Jaber sendiri tuh kan udah banyak pentas gitu dan pasti kan udah pemikiran buat apa namanya? Pertama kali kok bisa mikir mau apa namanya? Buat karya gitu. Ada nih karya-karya banyak kan dari Mas Jaber sendiri. Nah, dari Mas Jaber sendiri kan pasti ada karya-karya itu apa yang apa inspirasi atau pikiran apa yang membuat Mas Jaber tuh pengen berkarya gitu. Ya, kalau misalnya dibilang banyak ya belum banyak. Saya soalnya kan awal mula saya berkarya itu kan karena saya sendiri kan sekolah di sekolah seni. Otomatis juga kehidupan saya di situ kan. Kehidupan saya tentang kepanggungan apa. Jadi saya ya pemikirannya tentang situ, kayak aku harus garap apa, aku harus buat apa. Dan juga untuk inspirasi sendiri ya
ya inspirasiku tuh kakak kelasku, kakak tingkatku. Aku melihat mereka tingkat gitu ya. mereka berproses, mereka mengajariku. Ya aku jadi kayak punya kemauan, punya keinginan buat karya. Dari kelas itu kan pasti ya mendukung gitu ya kan. Maksudnya jadi kayak gini juga gitu kan. Nah, kalau dari orang tua sendiri gitu. Dari orang tua tuh mendukung nggak kalau Mas Jaber tuh di bidang teater gitu? Atau malah nggak mendukung gitu? Misalnya kan orang tua kan sering kayak nggak didukung ini, maksudnya tentang pergaulan juga seni gitu kan. Sebenarnya tuh pergaulannya gimana sih kalau di dunia seni tuh? Nah, itu loh. Yo, awal mulanya itu emang orang tua saya tuh fleksibel. Cuman orang tua saya tuh yang mengarahkan. Kamu lebih baik di sini, lebih baik di situ. Cuman untuk pilihan tuh tetap aku tuh dibiarin untuk memilih. Dan aku dimilih di mana dan di situ ibarat apa ya? Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah, ya kan. Nah, aku ya gitu kan, juga ada rasa was-wasnya orang tua kalau di lingkungan seni itu kayak yang mungkin mereka lihat tuh lingkungan seni itu orangnya kayak orang yang wah kayak orang nggak ngerti waktu, orang yang wah melihatnya tuh gitu loh kayak orang-orangan. Padahal nggak seburuk itu ya. Nah, itu. Saya kan orang tua aku mungkin hanya sekedar melihat tuh dari sekolahku, melihat dari lingkungan, tapi kan nggak masuk di dalam apa sih isinya. Jadi kadang orang-orang yang di dunia kesenian kadang terlihat kayak wah ini candugal, ini apa? Padahal belum tentu gitu. Betul banget. Malah kadang pandangannya itu cuma di luar aja, belum tahu dalamnya gitu, belum tahu yang apa sih ya namanya anak seni itu gimana sih sebenarnya gitu, ya kan? Jadi ya itulah anak-anak seni pada punya kebebasan diri sendiri gitu, dan mereka juga melakukan itu tuh kan karena mereka mencari kebebasan itu, kesenangan itu, ada kepuasan tuh di mereka. Tapi Mas Jabar sendiri itu bebas banget atau enggak itu, nanti nggak pulang gitu atau gimana, atau ya, saya tetap pulang ya, tetap masih ingat gitu di rumah ya. Maksudnya di situ kan sibuk dengan dengan proyek-proyek, proses-proses pementasan di mana-mana gitu kan. Setidaknya ya saya kan mampir ke rumah, makan di rumah, mandi. Nah, Mas Jabar sendiri tuh kan di pementasan gitu kan, Mas Jabar juga sebagai lebih suka di bidang di peran gitu ya, di tokoh gitu ya kan. Nah, Mas Jabar sendiri tuh kalau pas pentas gitu ya, pasti pentas kan kita kan kalau ada rasa-rasa gugup gitu kan, ya kan, kayak rasa takut atau apa kayak gitu kan buat dilihat penonton gitu. Ada nggak rasa gugup itu pas Mas Jabar ada pementasan gitu? Iya. Dan solusinya apa gitu? Ya aku mau apa ya? Ngelurusin sing Mas Maul bilang tadi ya. Yeah. Aku suka di dunia keaktoran. Kalau aku sendiri ya, buat aku sendiri, aku itu lebih kalau untuk masalah suka, aku tuh suka semua. Artistik aku suka, apa suka. Cuman aku tuh maksudnya aku lebih cocok di mana, passionku di mana. Itu aku lebih kayak di penulisan atau penyutradaraan, nah kayak gitu. Malah keaktoran aku juga suka keaktoran. Cuman aku orang yang lebih cocok, aku merasa lebih cocok itu kalau menulis naskah, menggarap alur cerita, menggarap semua cerita itu gitu. Mas Jabar sendiri itu kayak mempelajari semua gitu ya? Ya kan soalnya sekolah kan. Oh iya juga ya. Terus untuk masalah gugup, yo pasti awal pertama kali yang dirasakan tuh pasti juga gugup. Hal pertama kali kita baru terjun di dunia itu loh. Apalagi kan kita di dunia panggung yang ditonton banyak orang, apalagi kita belum pernah melakukan hal itu, yaitu diawali dari keterbiasaan tuh Mas. Kebiasaan itu ya. Kebiasaan. Dan itu juga mungkin dari setiap orang tuh punya treatment harus sih? Ada rasa percaya diri gitu kan ya. Mungkin bisa membangun diri sendiri buat apa ya namanya, kayak ya pokoknya percaya diri ya, harus percaya diri ya pokoknya ya. Tapi itu sering kayak pasti tuh aku tuh kayak bawa aja gitu loh sama anak-anak pementasan teater gitu, kayak anjir dia malu dilihat banyak orang gitu. Mas Jabar sendiri kayaknya ini pakai baju kayak gitu kan. Nah, ini tapi Mas Jabar sendiri tuh kayak baju kayak gitu masih tapi, apa ya? Enggak, tapi ya, kalau orang ganteng gitu kan gimana ya? Kenapa ya kan? aku enggak? Maksudnya kenapa kok aku tadi datang enggak pakai kemeja kayak Mas Maul gitu. Aku disuruh pakai baju ini loh. Berarti ini. Kenapa itu rasanya? Oh. Ya gimana lagi ya? Kalau masalah buat malu,
misalnya aku tadi datang, disuruh Mas ntar pakai baju ini ya, gini. Loh, lah itu emang udah apa ya? Emang garapannya kayak gitu. Nanti aku suruh pakai baju kayak gini, kayak gitu. Ya ngapain aku malu karena kan itu emang aku udah di situ tugasku kayak gitu kan. Nah, kecuali aku kayak tiba-tiba aku misalnya Mas Maul nyuruh aku, sekarang coba kamu itu lari-lari ke sana telanjang, nggak pakai baju. Tapi tanpa alasan, tanpa sebab, bukan kayak untuk tujuan untuk pementasan atau untuk syuting atau untuk apapun itu. Nah, itu baru. Maksudnya emang kalau ada pementasan telanjang gitu, Mas Jember juga mau itu? Ya udah. Ya makanya. Tapi ini agak ini tertutup ini kan, walaupun ada kulit-kulit yang masih nembus-nembus gitu kan. Nah itu masih gitu.